Jadi kalau kita mau yang lebih santai pakai swing, cuma penghasilannya agak lambat. Ya, nanti saya kasih strateginya juga, cara entry-nya bagaimana. Cuma agak lambat, ya, butuh waktu. Nah, masalahnya kita siap enggak dengan waktu yang agak lama itu untuk kita dapat untung. Kemudian kira-kira kalau ada floating begitu bagaimana kondisi kita gitu ya. Atau kita bisa gunakan dua akun juga boleh ya. Satunya mungkin dipecah jadi dua, satunya buat harian, yang satunya buat swing boleh. Untuk swing ini potensinya lebih besar, hanya lebih lama. Kemudian targetnya lebih kecil dari harian. Kalau misalkan saya menggunakan harian, ya contohnya yang intraday, 1 bulan itu bisa 20%. Swing ini di bawah 20%. Ini di bawah kurang dari 20%. Rata-rata di bawah 20% untuk yang swing ini. Jadi mereka yang dapatnya besar-besar, kalau mereka dipamerkan di media sosial kan begitu Pak, profitnya kan besar-besar. Satu, dia harus tahu posisinya tuh berapa lama. Nggak mungkin 1 hari terus begitu, nggak mungkin sudah. Yang ada pasti dia berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Yang pertama. Kedua, kita harus tahu modal yang digunakan. Karena modal itu mempengaruhi lot. Lot juga mempengaruhi hasil nantinya. Nah, disitulah. Jadi jangan disapu ratakan kalau kita melihat mungkin orang lain di sana profitnya besar-besar. Apalagi di-share di grup atau di-share di media sosial misalkan ya. Karena saya juga sering lihat mereka-mereka yang menampilkan begitu untungnya sekian ribu. Saya terkadang berpikir ya, mungkin kalau mereka menyampaikan itu pasti ada sesuatu yang ingin disampaikan, ada pesan yang ingin disampaikan. Saya tidak tahu pesannya apa, apakah nantinya dia mau jualan itu atau tidak tahu ya. Oke, kita kembali ke materi saja. Untuk yang swing ini rata-rata di bawah 20%. Nah, nanti saya bandingkan caranya dengan intraday dan dengan swing itu bagaimana. Dari sisi strategi beda, dari sisi waktu beda, dari sisi ketahanan juga beda, dari sisi modal juga berbeda. Nanti masing-masing kita akan jabarkan. Nah, sekarang kita kembali ke intraday tadi ya. 1 bulan bisa 20%. Kemudian yang swing bahkan rata-rata itu selalu di bawah 20%. Kadang-kadang ya 15, kadang-kadang 14, kadang-kadang 18. Ya, di angka ini ya persentasenya. Tapi kalau modalnya besar kan juga untungnya besar. Nah, jangan berpikir sekarang dengan persentase yang tinggi 1 bulan 100%, 200%. Itu nanti omong kosong Pak. Jadi betul-betul itu menyesatkan nantinya. Jangankan yang 100% ya, 50% aja sulitnya, bahkan akan 1001 untuk mendapatkan yang konsisten, maksud saya berkembang. Kalau cuma dapat aja semua orang bisa, pas kebetulan. Karena saya juga punya teman, bahkan satu bulan bisa 8 miliar, tapi habis ini bisa rugi 20 miliar. Saya tanya kenapa? Karena waktu masuk ya kebetulan aja. Katanya strateginya apa? Enggak ada. Kalau kita lagi beruntung bisa saja. Nah, untuk bisa mempertahankan itu kita harus punya minimal rencana trading yang jelas, minimal ada strateginya. Yang penting kita nanti tahu resiko, yang paling penting ini resiko. Bukan target. Nomor 2 targetnya. Karena yang pertama adalah resiko. Resiko dulu yang dipertimbangkan. Saya kalau ke teman-teman yang intraday itu rata-rata kalau targetnya 500, resikonya ya di bawah. Intinya di bawah. Sama juga boleh, di bawah juga boleh. 400 juga oke. Lebih kecil 300. Jadi kalau kita rugi tidak sakit hati. Sebenarnya angka ini tidak ada yang pasti, Pak. Ya, seberapa kita ini rela ya, seberapa kita rela membuang rugi kita. Dan itu wajib harus disiapkan di awal. Nah, nanti kita hubungkan dengan analisa, kemudian di mana kita menempatkan resiko, berapa nanti kita akan hitung juga. Karena kalau hitung-hitungan begini kadang abstrak begini agak susah. Yang paling gampang itu nanti kalau sudah ada analisa,
Kita naruh di mana, targetnya di mana. Paling tidak dari sisi visual, dari sisi satu perhitungan itu ada dulu. Berapa yang paling ideal? Yang paling ideal 2% per transaksi. 2% per transaksi ideal. Mau 5% juga boleh, 7% juga boleh. Tetapi yang ideal adalah 2%. Ini wajar, masuk akal. Jadi kalau satu hari 5 kali berturut-turut kita salah posisi, artinya SL kita kena 2% semuanya, maka segera tutup, exit semuanya. Kita harus merenung dulu, kita harus menghayati, kita harus banyak belajar. Apa yang salah tadi? Satu, jawabannya mungkin kita tidak memahami secara teknikal, pasti tidak tahu ini mau naik kuat apa enggak, levelnya di mana, resisten di mana, supportnya bagaimana, retracement-nya bagaimana. Teknikal dia tidak mampu, tidak bisa. Itu kalau transaksi 2% berarti 10% sehari resikonya berarti ya. Iya, itu kalau salah berturut-turut berarti sudah Iya. ada yang salah dengan diri kita. Teknikalnya tidak dipakai mungkin. Yang kedua, dari sisi kesabaran atau psikologi, ini kurang sabar. Kurang sabar itu apa? Mungkin kondisi pasarnya masih datar, dia memaksa diri. Itu kurang sabar namanya. Jadi saya kasih bocoran, nanti kalau trading paling potensial itu saat ada tren. Niat kita adalah mencari keuntungan, bukan coba-coba, kecuali kita belajar ya. Kalau belajar oke, memang kita harus mengeksplor, kita harus menggali dari potensi semua yang ada. Tapi kalau sudah ketemu, yang paling nyaman itu saat sudah terbentuk tren dan potensinya sangat tinggi sekali. Bagaimana kalau datar? Tidak usah. Ya kecuali kita hanya manfaatkan kecil-kecil ya. Kecil-kecil itu berarti kita scalping nantinya. Kalau mau scalping ya oke, tidak masalah. Itu pilihan lagi nanti. Jadi begitu kita masuk scalping ya kita selesaikan dulu. Jangan scalping nanti biarkan terus, akhirnya jadi floating minus panjang. Akhirnya begitu sampai malam belum tertutup, oh besok lagi lah. Besok makin panjang, ruginya makin banyak. Besok lusa lagi. Jadi terus-menerus begitu. Yang ada dari awal itu kita merencanakan untuk intraday, akhirnya menjadi swing karena rencananya tidak jelas. Kalau kita tidak punya rencana yang jelas, begitu nanti. Jadi apa itu rencana yang jelas? Ya kita akan menempatkan posisi entry kita. Jadi untuk menempatkan rencana itu harus disiapkan oret-oretan dulu ya. Paling tidak ada gambaran dulu. Jadi yang paling ideal tuh ngikut kondisi pasar. Jadi misalkan begini. Nah, misalkan saya coba contohkan yang acak aja begini. Nah, ini misalkan. Contoh misalkan di posisi seperti ini, kondisinya tinggi. Misalkan dia masih naik cukup tinggi, tapi masih cukup dekat dengan levelnya di sini. Kita anggap saja misalkan ini kita menganggap break atau breakout di sini. Sehingga begitu breakout kita mengambil posisi buy. Contoh begini. Saya contohkan gitu. Ambil posisi buy di sini. Nah, resikonya bagaimana? Resiko yang paling ideal, satu kita juga memperhatikan dari sisi persentase, yang kedua dari sisi teknikalnya. Kita lihat di situ, kalau kita lihat ini ada namanya support. Ada support di situ. Jadi kalau kita meresikukan di area supportnya di sini, di bawah area supportnya. Kemudian kita juga hitung kalau sudah di atas 1000 jangan. Nah, ini kan cuma 400, berarti masih wajar. Resikonya di sini. Kita bisa menghitung di angka 500 sampai 700 poin itu tadi. Atau 2% juga boleh. Tetapi kita ikuti dari sisi teknikalnya. Jangan terlalu jauh dari situ. Atau misalnya kita gunakan yang dekat. Di sini ada level, taruh di bawah sedikit. Di sini ada banyak sentuhan, kemudian taruh di bawahnya. Seperti ini juga boleh. Di sini ada wilayah yang banyak disentuh, berfungsi sebagai supportnya. Kita entry buy di situ, exitnya di sini juga boleh. Ini tidak akan terlalu banyak, sekitar 200 sampai 300 oke.
targetnya minimal sama jaraknya. Jadi targetnya minimal sama atau lebih, harus lebih banyak, lebih tinggi.